Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi merupakan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang memiliki banyak keutamaan ketika kita membacanya. Jika kita membacanya setelah sholat fardu, maka keutamaan dari pengamalan ayat kursi ini adalah tidak ada yang bisa menghalangi kita masuk surga kecuali kematian. Keutamaan yang lainnya adalah ketika kita membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menurunkan malaikatnya untuk menjaga tidur kita dari gangguan jin dan syaitan hingga pagi hari. Tahukah kamu siapa orang yang memberitahukan bahwa ayat kursi dapat menjaga kita dari gangguan jin dan syaitan? Simaklah kisah ini. Ini adalah kisah yang dikisahkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah mewakilkan padaku untuk menjaga zakat fitrah di bulan Ramadan. Lalu, ada seseorang yang datang dan menumpahkan makanan dan mengambilnya. Aku pun mengatakan, demi Allah, aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini. Abu Hurairah berkata, aku membiarkannya. Lantas di pagi hari, Nabi SAW berkata padaku, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Aku pun menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku begitu kasihan padanya sehingga aku melepaskannya. Nabi SAW bersabda, dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Aku pun tahu bahwasanya ia akan kembali sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan. Aku pun mengawasinya. Ternyata ia pun datang dan menumpahkan makanan. Lalu ia mengambilnya. Aku pun mengatakan, aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, biarkanlah aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku tidak akan kembali setelah itu. Abu Hurairah berkata, aku pun menaruh kasihan padanya. Aku membiarkannya. Lantas di pagi hari, Nabi SAW berkata padaku, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Aku pun menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku begitu kasihan padanya, sehingga aku melepaskannya pergi. Nabi SAW bersabda, dia telah berdusta dan akan kembali lagi. Pada hari ketiga, aku terus mengawasinya. Ia pun datang dan menumpahkan makanan, lalu mengambilnya. Aku pun mengatakan, aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah SAW. Ini sudah kali ketiga. Engkau katakan tidak akan kembali, namun ternyata masih kembali. Ia pun berkata, biarkan aku akan mengajari suatu kalimat yang akan bermanfaat untukmu. Abu Hurairah bertanya, apa itu? Ia pun menjawab, jika engkau hendak tidur di ranjangmu, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut. Faedahnya, Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Abu Hurairah berkata, aku pun melepaskan dirinya, dan ketika pagi hari, Rasulullah SAW bertanya padaku, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang bermanfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya. Nabi SAW bertanya, apakah kalimat tersebut? Abu Hurairah menjawab, ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi SAW pun bersabda, adapun dia kala itu benar perkataannya, namun asalnya dia itu pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak, jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, dia adalah syaitan. Nah, itulah tadi sepenggal kisah dari Abu Hurairah mengenai pengamalan ayat kursi. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.